Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Serta tidak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Edo Agnan Octaviando dengan NPM 2051040202. Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A UIN Raden Intan Lampung. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PPI. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit ceramah tentang bersedekah. Yang pertama, sedekah atau sedekah berasal dari kata sodako yang memiliki arti jujur, benar, memberi dengan ikhlas. Orang yang bersedekah berarti telah jujur kepada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah diberikan Allah kepadanya dan harus dibagikan kepada sesama. Dalam arti lebih luas, sedekah bukan hanya soal harta. Paling sederhana, memberikan senyum dan nuansa kebahagiaan kepada orang lain juga bisa dikatakan sedekah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Dalam kata sedekah sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi masih banyak orang yang enggan melakukan amal yang amat baik ini. Sedekah itu banyak manfaatnya, maka dari itu kita sebagai umat Islam disunahkan untuk melakukan sedekah. Karena dengan sedekah ini akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Contoh manfaat dari dan barokah dari bersedekah diantaranya adalah 1. Sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Bersedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin, karena rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi, sedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukan menguranginya. Ada pepatah tentang sedekah yaitu jangan menunggu kaya lalu sedekah, tetapi bersedekahlah agar kamu kaya. 2. Sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan akan rezekinya, akan selalu merasakan cukup. Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun ia banyak hartanya, tetapi hidupnya tidak akan tenang, dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu adalah sebagian bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam konteks Ramadan, bersedekah bisa diwujudkan. Misalnya dalam bentuk memberikan makan sahur atau buka kepada muslim yang membutuhkan, atau menularkan ilmu dan nilai-nilai kebaikan kepada sesama. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi disebutkan bahwa sedekah paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian sedekah juga merupakan bagian dari sikap dermawan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan hadis di atas, salah satu ibadah utama yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah sedekah. Di bulan-bulan biasa, Islam pada dasarnya telah menganjurkan untuk bersedekah. Bahkan dalam konteks tertentu, sedekah bisa menjadi ibadah yang wajib. Di bulan Ramadan,
setiap umat muslim dianjurkan untuk semakin memperbanyak sedekah. Sebab sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bukan hanya berupa harta, tapi juga bisa berupa perbuatan. Menyingkirkan duri di jalan dan menyampaikan ilmu juga termasuk sedekah. Memberikan senyuman juga termasuk sedekah. Di antara keutamaan sedekah adalah satu, dapat menghapus dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Akan tetapi bukan berarti dosa-dosa akan terhapus begitu saja tanpa disertai dengan taubat dan perbuatan yang baik. Dua, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 245 dan surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan atau ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka yang pahalanya banyak. 3. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang memberikan atau menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Mendapat naungan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jika berbicara tentang kematian, sedekah juga dapat membebaskan seseorang dari siksa kubur. Dan yang pasti, sedekah yang dilakukan dengan rasa tulus dan keikhlasan akan mendapatkan balasan istimewa dari Allah, baik secara langsung di dunia maupun di akhirat kelak. Marilah kita bersama-sama bersedekah dan memaksimalkan ibadah selama bulan Ramadan ini. Karena belum tentu kita akan bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya. Semoga kita menjadi insan mulia yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian ceramah dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.